Kalau kita lanjut terus, penanya ini masih kurang lebih 20 orang ya. Ini lingkarannya full nih Bu, ini daftarnya lihat ya. Nah, jadi saya tanyakan ke Flor nih, apakah karena ini nyangkut sholat zuhur ya, kemudian juga pada belum makan ya, mendingan kita isoma dulu. Cuma kalau kita isoma dulu ya itu tadi Pak Menteri, kemungkinan kita jam 2 pasti belum selesai. Atau sarapannya sama sholatnya gantian. Enggak, saya minta persetujuan Flor dulu. Hah? Gantian ya? aja pimpinan. Gantian. Gantian pimpinan. Yang ngomong yang mana tadi nih? Oh, Pak Jatmiko ya. Baik, Pak Jatmiko. Ya, baik. Sepakat ya, kita makan sholatnya gantian ya. Baik. Ya. Jangan dikira nanti saya tidak memberi kesempatan sholat zuhur gitu loh. Tapi kalau Flor sudah memutuskan, saya harus taat. Kemudian Pak Hamka, bersiap-siap Pak, oh Pak Safwan masih ada ya, bersiap-siap Pak Safwan. Silakan Pak Hamka. Makasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota yang saya hormati, Pak Menteri PU, Menteri Perhubungan, Ibu Korita dan Basarnas, dan seluruh teman-teman yang saya hormati. Hanya ada 3 poin yang ingin saya coba eksplor di sini. Terutama saya tujukan kepada Pak Menteri Perhubungan. Yang pertama adalah tentu berita-berita di koran, berita di televisi, running text dan sebagainya, sepakat ada penurunan harga tiket 10%. Itu adalah merupakan suatu apresiasi kami di dalam kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi namun demikian Pak Menteri, saya kira tidak menyelesaikan persoalan. Apa yang saya garis bawahi statement Bapak Presiden bahwa industri penerbangan itu jangan sampai mati juga segan, hidup juga tak mungkin. Nah, oleh karena itu kebijakan penurunan harga tiket hanya dalam waktu 16 hari itu betul-betul gula-gula untuk masyarakat saja atau hadiah. Tetapi tidak menyelesaikan secara keseluruhan. Saya minta kepada jajaran kementerian yang dipimpin oleh Pak Menteri Perhubungan mencoba menganalisis ini sejauh ke dalam-dalamnya sebenarnya. Kebijakan apa sih yang kita bisa lakukan agar supaya industri penerbangan itu tetap going concern, tetap eksis, tetapi masyarakat juga terlayani dengan harga yang layak. Banyak fakta yang ada di lapangan Pak Menteri dan juga beberapa keluhan dari maskapai. Mau diturunkan harganya, justru penumpangnya ya masih kurang. Berarti daya beli di sini yang berkurang Pak Menteri. Kalau menurut saya 16 hari ini tidak menyelesaikan masalah, tetapi perlu diapresiasi, hanya memberikan sesuatu stimulan saja. Ini hanya 16 hari, tanggal 3 Januari ya sudah selesai. Apakah selanjutnya naik turun harga tiket itu atau tidak ya kita belum tahu. Ya. Jadi mohon barangkali juga dipikirkan. Kalau tiap tahun ada lebaran nanti ada juga hadiah seperti itu, gula-gula seperti itu. Tetapi ada basic yang memang menjadi dasar perhitungan. Ya, syukur-syukur saya tanya-tanya komponen-komponen apa sehingga harga itu bisa turun,
ya aftur, pajak, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya minta ini dipelajari dan dikembangkan ke depan, agar supaya industri penerbangan juga bisa menikmati kegiatan-kegiatan pelayanannya dengan masyarakat dengan baik. Ini perlu sekali. Selama ini jujur saya katakan, saya juga 10 tahun setiap saat kita berkoordinasi seperti begini, tidak ada, baru kali ini ada penurunan. Yang lalu ada batas bawah, batas atas. Ya. Yang batas atas semua cenderung ke batas atas. Hampir yang ke batas bawahnya tidak cenderung ke bawah. Itu yang lalu, Pak Menteri. Ini ada kejutan ini. Tapi kejutannya juga tidak panjang, hanya 16 hari. Nah, oleh karena itu saya minta tim dari Kementerian Perhubungan bersama dengan maskapai untuk menganalisis sekomprehensif mungkin agar supaya layanan-layanan penerbangan dan industri penerbangan itu bersama-sama tumbuh dengan baik. Itu catatan saya Pak Menteri untuk bisa ditindaklanjuti ke depan. Jangan lagi kita pakai batas bawah, batas atas ya. Nah, kalau memang masih mau dipakai batas atas, batas bawah, ya silahkan di-adjust sedemikian rupa supaya dua-duanya bisa berfungsi dan kegiatan-kegiatan ekonomi bisa bergerak. Yang kedua, walaupun tidak ada kakor lantas izin Pak Pimpinan, saya ada satu rekomendasi yang saya komentari dan saya setuju, dan kita pun setuju pada waktu itu. Pak Menteri, yaitu membuat Bufferzone di Merak sebelum Merak. Ya, karena kejadian kreditnya penumpang di Merak sana itu karena hampir semuanya katanya pakai elektronik sistem. Tapi hampir boleh dikatakan yang masuk itu belum ada tiketnya. Maka solusinya ada Bufferzone. Ya. Nah, oleh karena itu Pak Menteri ini juga saya minta untuk di follow up karena ini adalah rekomendasi dari peristiwa yang lalu, ya, supaya jangan terulang untuk kedua kalinya. Ya. Kemudian yang ke Pak Menteri Perhubungan lagi, mudah-mudahan hanya kakor lantas atau yang mewakili hanya dengar sajalah, silakan, karena janji kakor lantas juga mau memasang robotik kalau melakukan kontraflow perjalanan. Karena rumusnya kontraflow perjalanan tidak hanya sekedar kon saja, kalau pendek itu konnya kon saja, tapi kalau panjang itu susah kalau sudah kontraflow. Ini sarannya kakor lantas itu membuat robotik dan memasang kon-kon yang ada lampunya, lampu selangnya itu Pak. Saya kira itu yang paling penting bagi saya. Dan yang terakhir Pak Menteri, manajemen tiketing dari ASDP. Tolong dikontrol baik-baik. Ada juga satu hal, apakah ASDP itu pengelola pelabuhan atau pengelola kapal? Dua-duanya rangka Pak. Sehingga ada dikelola oleh ASDP bisnisnya, swasta dikelola oleh yang ekonominya Pak. Itu juga kredit itu Pak. Nah, oleh karena itu saya berharap banyak dengan kehadiran Pak Menteri di sini. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan ada perubahan yang prinsip yang harus kita pikirkan adalah masyarakat terlayani, keselamatan dan ketepatan penumpang itu bisa terjamin dengan baik. Saya kira itu saja Pak Menteri. Maaf dari kakor lantas, saya sengaja ini ada 5 poin sebenarnya. Saya setuju semua ini, tetapi mudah-mudahan dapat dilaksanakan ke depan karena jadi saksi
waktu itu bapak-bapak kecuali Pak Menteri Perhubungan pada waktu itu hanya Pak Budi yang hadir. Saya kira Pak Basarnas juga hadir rekomendasi itu, Ibu juga hadir. Sepakat kita untuk menindaklanjuti rekomendasi itu agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya kira demikian saja Pak Ketua. Mudah-mudahan Menteri Perhubungan dapat melakukan yang terbaik. Jangan hanya 16 hari saja. Yang penting bagaimana masyarakat terlayani dengan harga yang layak dan industri penerbangan sesuai dengan apa yang diharapkan Presiden itu tetap maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamka.